Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk yang pertama kita bahas adalah perkalian. Perkalian bilangan bulat. Perkalian itu adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ketika di sini ada N dikalikan A, itu berarti penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Berarti di sini adalah A ditambah A ditambah A ditambah A, ini sebanyak N kali. Sebanyak N. Misalnya N-nya ada 10, berarti penjumlahannya sampai 10 kali. Misalnya contoh di sini 3 dikali 5. Berarti di sini 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya berapa kali? 3 kali di sini. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Ini adalah perkalian. Ini saya kasih contoh lagi. Misalnya di sini ada 5 dikalikan 4. Nah, berarti di sini perkalian penjumlahannya 4 sampai 5 kali. Berarti 4 ditambah 4 ditambah lagi 4 tambah 4 ditambah 4 sampai 5 kali. 1 2 3 4 5. Kan di sini karena 5 berarti 4-nya penjumlahannya 5 kali. Ini 4 ditambah 4 ada 8, ya kan? 8 ditambah 4 itu ada 12. 12 tambah 4 ada 16. 16 ditambah 4 berarti ada 20. Ini terus ketika di sini kok ada bilangan yang negatif yang dikalikan, ini ada rumusnya di sini. Jika di sini positif dikalikan dengan positif, ini maka hasilnya adalah positif. Jika di sini negatif dikalikan dengan positif, ini hasilnya adalah negatif. Di sini positif dikalikan dengan negatif, maka di sini hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini perlu diingat untuk rumus perkalian ini positif dan negatif. Misalnya contoh di sini negatif 5 dikalikan dengan 4. Nah, di sini ini kan negatif, ini positif. Berarti kalau negatif dikalikan positif, seperti ini. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif. Berarti sini negatif, berapa hasilnya? 20. Nih. Misalnya lagi negatif 5 dikalikan dengan negatif 4. Di sini negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Berarti ini negatif kalikan negatif hasilnya positif. Kalau positif tidak perlu ditulis, hanya yang negatif saja yang perlu ditulis negatif tandanya. Berarti di sini positif 5 kalikan 4 ada 20. Nah, ini untuk perkalian bilangan bulat untuk yang negatif maupun yang positif. Adik-adik yang belum hafal tentang rumus ini dicatat di bukunya biar tidak lupa. Nah, nanti kalau lupa bisa dicari lagi, dilihat lagi di bukunya. Di sini kalau positif dikalikan positif itu hasilnya positif. Kalau negatif dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Kalau positif dikalikan negatif maka hasilnya negatif. Jika negatif dikalikan negatif maka hasilnya adalah positif. Ini tolong dicatat ya di bukunya jika masih belum hafal. Ini khusus untuk perkalian 6 sampai 10, ini bisa kita hitung menggunakan jari. Ya, khusus perkalian 6 sampai 10. Gimana caranya? Ini, misalnya di sini saya kasih contoh 7 dikalikan dengan 8. Ya. 7 kali 8 kita menggunakan jari. Ya, misalkan ini jari kita yang sebelah kiri ini yang depan, yang sebelah kanan yang belakang. Berarti 7 kalikan 8, berarti yang pertama kan 7. Sebelum ke situ sini, ini untuk mulai dari jempol itu 6 7 8 9 10. Sama yang di sini juga 6 7 8 9 10. Ya,
Setelah itu di sini kok 7 kalikan 8, berarti mulai dari 6, 6, 7, ya kan? Yang kanan ini sama juga mulai dari 6. Di sini perkaliannya 8, berarti 6, 7, 8. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tidak ditekuk itu sebagai satuan dan yang ditekuk itu sebagai puluhan. Berarti yang tidak ditekuk ini yang kiri itu 3, yang kanan adalah 2. Ini 1 2 3, yang kanan 1 2. Jadi kita kalikan 3 kalikan 2. Ini sebagai satuan. 3 kalikan 2 ada 6. Kita tulis ya. Sini 6. Setelah itu ini tadi ya. Jadi 3 sama 2 6. Setelah itu yang ditekuk itu kita jumlahkan. Berarti yang ditekuk berapa? Yang sebelah kiri ini 1 2, yang sebelah kanan adalah 1 2 3. Kita jumlahkan 2 tambah 3 ada 5. Berarti di sini hasilnya adalah 5 6. Nah, ini jika menggunakan jari, khususnya untuk 6 sampai 10. Saya kasih contoh lagi, 6 kalikan 9. Ya, 6 kali 9. Nih, jika 6 kalikan 9 sama, kita mulai dari jempol dulu. Di sini 6, berarti 6 sudah ya. Itu yang sebelah kanan ini 9, berarti 6 7 8 9. Yang tidak ditekuk kita kalikan. Berarti yang ini 1 dengan 1 2 3 4, ini kita kalikan. Berarti 4 dikalikan 1, ini hasilnya berapa? 4. Kita tulis 4 ya. 4. Jadi setelah itu yang ditekuk ini kita jumlahkan. Yang ditekuk ini ada 1, ini 1, yang ini 1 2 3 4, ya kan? 1 ditambah 4 ada 5, ini ya kan? 1 2 3 4 sama ini 5, berarti hasilnya adalah 54. Nah, masih bingung? Kalau masih bingung saya tambah lagi, misalnya di sini 8, kasih contoh lagi, 8 kalikan 10. Pakai jari lagi ya, mulai dari 6 6 7 8, ya kan? Ini 8, lalu yang kanan 10, 6 7 8 9 10. Nah, yang sebelah kanan itu yang tidak ditekuk kan nggak ada, berarti 0. Yang sebelah kiri itu yang ditekuk 2 kalikan 0 tetap 0, berarti kita tulis 0 di sini, hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Setelah itu di sini yang ditekuk itu kita jumlahkan. Berarti yang ditekuk ini 1 2 3 4 5. Yang ditekuk 5, ini yang ditekuk 5 6 7 8. Nah, ya kan? 5 tambah 3 8. Berarti hasilnya adalah 80. Nah, masih bingung? Masih bingung, saya kasih contoh lagi. Misalnya 8 dikalikan 8. Pakai jari lagi, berarti 6 7 8 ya, 6 7 8. Yang tidak ditekuk ini kita kalikan, berarti 2 kalikan 2 ada 4, ya kan? Kita tulis dulu ini 4 sebagai satuan ya, sebagai satuan. Lalu yang kita tekuk kita jumlahkan, berarti ini 1 1 2 3, lalu ini 1 2 3, jadi 3 tambah 3 berapa? 6. Hasilnya adalah 64. Sekarang jika perkalian puluhan, untuk perkalian puluhan ini bisa kita menggunakan cara langsung, bisa kita menggunakan cara bersusun atau perkalian bersusun. Untuk yang langsung gini caranya. Misalnya di sini 17 dikalikan dengan 15 ya, untuk langsungnya. Berarti gini, yang belakang satuan dengan satuan kita kalikan ini. Ya, satuan dengan satuan kita kalikan. 7 kalikan 5, ini ada berapa? 35. Berarti tulis di belakang sendiri, tulis 35, tapi kita tulis 5 nya saja, tulis 5, terus 3 nya kita simpan dulu ya, 5 simpan 3. Setelah itu ini kita kalikan yang 7 ini dengan 1, 7 kali 1 ada 7. Setelah itu 1 kalikan 5, nih 1 kalikan 5 ada 5, ya kan? 7 kalikan 1 ada 7, 1 kalikan 5 ada 5, berarti 7 ditambah 5 ada berapa? Ada 12. Setelah itu 12 ditambah 3, simpenannya tadi 12 tambah 3 ada 15, berarti tulis
5 simpan puluhannya. Ini yang ini sudah hilang ya, tinggal simpannya tinggal 1. Setelah itu yang 1 ini puluhan kita kalikan dengan puluhan. Yang puluhan kita kalikan dengan puluhan. 1 kalikan 1 ada 1 tambah 1 berarti berapa? 1 tambah 1 2 ya kan. 1 kalikan 1 ada 1 ditambah simpanannya 1 berarti 2 di sini. Jadi hasilnya adalah 255. Ini untuk cara untuk perkalian langsung. Nanti masih bingung bisa direply lagi untuk perkalian seperti ini. Untuk yang misalnya di sini untuk yang bersusun di sini misalnya kan 17 dikalikan 15 ini. Jadi di sini kita bersusun, berarti di sini 17 yang bawah 15, atas 17 bawah 15. Lalu ini dikalikan 7 dikalikan 5, ini yang belakang dengan belakang. 7 kalikan 5 ada berapa? 35. Tulis 5 simpan 3. Setelah itu yang depan ini kan tadi yang ini, sekarang yang depan dengan yang belakang ini. 1 kalikan 5 5 ya kan, tambah simpanannya 3 berarti 5 tambah 3 8. Setelah itu kalau ini sudah selesai langsung ganti depannya. 7 kalikan 1 ada 7. Ini taruhnya jangan sampai taruh di sini, ini jangan ya, taruhnya taruh di depannya sini ya. Ini 7 ya kan, 7 kalikan 1 7. Lalu 1 kalikan 1 ada 1 dari depannya. Lalu kita jumlahkan 5, gak ada penjumlahannya, turun 5. Setelah itu 8 ditambah 7, ini 8 tambah 7 itu hasilnya 15. Tulis 5 simpan 1 di sini. 1 tambah 1 hasilnya 2, berarti hasilnya adalah 255. Ini 255 selesai. Ini menggunakan cara untuk apa, perkalian bersusun. Yang ini tadi langsung. Jadi nanti masih bingung bisa direply lagi untuk caranya. Sekarang kita ke perkalian ratusan. Kita menggunakan perkalian bersusun saja untuk perkalian ratusan. Misalnya di sini ada 132 dikalikan dengan 456 ya. Kita pakai cara perkalian bersusun, berarti di sini 132. Kita tulis di sini 132 ya di atas, dan untuk yang bawahnya 456. Nah, ini kita kalikan. Berarti mulai dari belakang dulu. 2 kalikan 6 12, simpan 2, tulis 2 simpan 1. Setelah itu 3 ini sudah 3 kalikan 6, 3 kalikan 6 itu 18 tambah 1 19, simpan 1 lagi, ini habis. Nah setelah itu ini sudah. Terus ini 1 kalikan 6, 1 kalikan 6 itu ada berapa? 6 tambah 1 7 ya, ini berarti habis. Setelah itu kalau sudah belakang sudah, sekarang depannya ini berarti 5. 2 kalikan 5 itu 10, tulis 0 simpan 1. Setelah itu yang ini tengah 3 kalikan 5, 3 kalikan 5 itu 15 ditambah 1 apa 16, simpan lagi 1, ini habis. Lalu 1 kalikan 5 5 tambah 1 6 nih. Setelah itu depannya lagi 2 kalikan 4 berarti ada 8. Ini nulis jangan khususnya ini tapi di sini ya, jadi coba jarak satu bilangan berarti 2 kalikan 4 ini 8 dari sini. Lalu 3 kalikan 4 itu 12 ya, tulis di sini 12. 2 simpan 1, ini sudah habis tadi, simpan 1. Lalu yang ini terakhir 1 kalikan 4 4 tambah 1 5 ya. Lalu kita jumlahkan 2, ini enggak ada penjumlahnya langsung turun 2. Lalu 9 tambah 0 tetap 9. Ini 7 tambah 6, ini sekarang ya 7 tambah 6 13 tambah 8 ada 21, tulis 1 simpan 2.
lalu 2 tambah 6 8, 8 tambah 2 10, terus 0 simpan 1. Nah 1 ditambah 5 ada 6. Ya berarti di sini hasilnya adalah 60.192. Berarti hasilnya di sini adalah 60.192. Ini cara untuk perkalian ratusan untuk bersusun. Mungkin masih bingung, nanti bisa tulis di kolom komentar untuk saya jelaskan lagi. Ini untuk pembagian. Di sini untuk positif dibagi dengan positif hasilnya positif, dan untuk negatif dibagi dengan positif itu hasilnya negatif, dan positif dibagi dengan negatif itu adalah hasilnya negatif. Dan di sini untuk negatif dibagi dengan negatif itu hasilnya positif. Misalnya dicontoh di sini ini 20 dibagi 5 negatif 5. Ini 20 dibagi negatif 5 hasilnya, ini sini kan positif, ini negatif, berarti hasilnya pasti nih positif. Nah ini positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif, ini positif ini negatif, berarti hasilnya negatif. 20 bagi 5 berapa? 4. Setelah itu misalnya lagi negatif 10 dibagi dengan negatif 2. Nih negatif ini negatif bagi negatif positif, berarti kalau nomor positif standarnya gak usah ditulis. 10 bagi 2 ada 5, berarti kalau positif nggak usah ditulis ya. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Itu untuk pembagian bilangan bulat negatif maupun positif. Ini misalnya ada contoh 256 dibagi 2. Kita gunakan porogapit seperti ini. Yang di dalam ini adalah untuk yang dibagi. Jadi di sini adalah 256 terdalam. Untuk di luarnya untuk pembaginya 2. Ini 2. Jadi nih mulai dari untuk membaginya mulai dari depan, jangan sampai mulai dari belakang. Jadi 2 ini ya, 2 dibagi 2 ada 1 kalikan 2 ada 2. Lalu kita kurangi di sini. Untuk menguranginya, kalau di sini tidak ada pengurangannya langsung turun, berarti 6 terus 5. 2 kurangi 2 0, nggak usah ditulis. Untuk 56 bagi 2, nih 5 dibagi 2 ada apa? Ada 2. 2 kalikan 2 ada 4. Terus 6 turun 5. Ini perlu diingat di sini tidak boleh lebih dari 5. Ya hasilnya dari sini ini kan 2 kali 2 ada 4, ini boleh. Kalau misalnya di sini 3 kalikan 2 ada 6, kan lebih besar sini, berarti nggak boleh, harus di bawahnya 5. Di bawahnya 5 adalah 4, berarti 2 kalikan 2 4 ini ya. Setelah itu 5 kurangi 4 berapa? Ada 1. Sekarang 16 ini kan kalau 1 bagi 2 kan nggak bisa, makanya berarti di sini satunya ini diikutkan 6-nya, berarti 16 bagi 2 ada 8 kalikan 2 ada 16 ya kan. Kita kurangi 16 0, berarti hasilnya adalah 128. Hasilnya di sini 128. Ini untuk pembagian. Mungkin ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar, mungkin mana yang kurang jelas nanti saya buatkan video lagi untuk agar kalian jelas. Dan jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan tentang matematika dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.